Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan para tamu dalam kebaktian minggu di gereja kami. Kiranya kasih Kristus mempersatukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Warta GKJTU Jemaat Semarang 1, Minggu 14 Agustus 2022. Pelayanan kebaktian. Sinode GKJTU akan mengadakan tukar pelayanan pendeta atau guru Injil se-sinode yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Agustus 2022 untuk GKJTU Jemaat Semarang 1. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Wulandari dari GKJTU Jemaat Pongaan Samirono Getasan. Sedangkan untuk kebaktian Minggu 21 Agustus 2022 jam 8 WIB akan dilayani oleh Pendeta Andreas Febriantoro dari GKJ Purbalingga. Persekutuan kelompok. Persekutuan doa atau pemahaman Alkitab untuk kelompok Kabluk akan dilaksanakan pada hari Selasa 23 Agustus 2022 jam 19 bertempat di rumah Ibu Hadi Mulyo. Alamat Perumahan Buni Wanaumukti 2B nomor 6 Semarang. Dengan pembawa renungan Penatua Catur Agus Joko Widodo dan pemimpin pujian Ibu Rara. Persembahan kebaktian Minggu 7 Agustus 2022. Untuk persembahan Gereja Melaten jam 8 persembahan kebaktian 1.718.000, untuk persembahan pembangunan 735.000. Untuk Pepantan Petompon persembahan kebaktian 708.000, persembahan pembangunan 130.000. Untuk persembahan bulanan, persembahan syukur dan lain-lain dapat dibaca di Warta Jemaat. Jadwal pelayanan kebaktian. Minggu 14 Agustus 2022 Gereja Melaten pukul 8 WIB. Pengkhotbah Pendeta Wulandari dari GKJTU Jemaat Pongaan. Pangrukti Diaken Mary Kristanti, Diaken Edi Suryanto. Bahasa menggunakan bahasa Indonesia dan nanti kita menggunakan liturgi minggu kedua. Nanti bisa dilihat di buku yang ada di meja. Untuk Pepantan Petompon tanggal 14 Agustus 2022 pengkhotbah Penatua Endang Sujarwati, Pangrukti Diaken Totok Haryanto, bahasa menggunakan bahasa Indonesia. Minggu 21 Agustus 2022 untuk Gereja Melaten pukul 8 pengkhotbah Pendeta Andreas Febriantoro dari GKJ Purbalingga. Pangrukti Diaken Ahmad Yuni dan Penatua Novianto Nur Pamungkas. Bahasa menggunakan bahasa Indonesia. Untuk Pepantan Petompon pengkhotbah Penatua Dewi Utari, Pangrukti Diaken Oktaviana, bahasa menggunakan bahasa Indonesia. Demikian untuk warta jemaat minggu ini. Marilah kita awali saat ini dengan bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 353, bait 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil
marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus ada pada saudara sekalian. Amin. Kita akan bersama-sama membaca di dalam ujian bersautan yang dinyatakan kepada kita demikian. Tuhan adalah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalanya. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Kita akan memujikan pujian yang tadi. Sekali lagi kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 353. Kita akan pujikan pada bait yang pertama, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kita akan pujikan kembali pujian ini. Yesus memanggil.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosa yang besar, maka aku menjadi tahir. Basuhilah aku, maka aku menjadi lebih putih dari dosa. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita juga akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 dan juga ayatnya yang ke-10. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 dan juga yang ke-10. Adapun firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda firman Tuhan sebagai berita anugerah pada saat ini. Yang senantiasa yang berbahagia adalah yang terus mendengar, membaca firman Tuhan ini, dan kemudian merenungkan kembali di dalam kehidupan kita. Untuk meresponi berita anugerah dari 2 Timotius 1 ayat 9 dan ke-10 ini, kita akan bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 314, bait yang pertama dan juga baitnya yang kedua.
Songsonglah yang datang dalam nama Tuhan, dan terima Dia, jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Kita senantiasa ingin terus memuji dan juga membesarkan nama Tuhan, karena hanya nama Dialah yang layak kita puji dan terus kita sembah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan melalui petunjuk hidup baru yang saya ambil di dalam kitab Mazmur 25 ayat yang ke-10 yang dinyatakan kepada kita demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 25 ayatnya yang ke-10. Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama memperbarui dalam iman kita. Kita akan menyatakan di dalam pengakuan iman rasuli. Saya ajak untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli ini akan kita nyatakan dengan segenap hati dan mulut kita, seraya kita menyatakannya demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama memuji untuk meresponi pengakuan iman rasuli ini dengan kita akan memuji dari Kidung Jemaat nomor 280 bait yang pertama saja. Aku percaya. Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan melalui doa syafaat kita. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang senantiasa kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sebagai Allah kami yang setia, Engkau sebagai Allah kami yang adil, Engkau sebagai Allah kami yang maha penolong, maha kudus, bahkan senantiasa melihat dalam kehidupan kami hamba-hamba-Mu di tempat ini. Bersyukur untuk setiap waktu yang indah yang Tuhan boleh berikan kami pada saat ini, untuk kami bersama-sama menyatukan hati dalam satu persekutuan yang indah di dalam ibadah hari Sabat pada saat ini. Terima kasih atas segala lawatan dan pimpinan Tuhan serta perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga Engkau memberikan kesukaan bagi kami, Engkau memberikan kesehatan bagi kami, Engkau memberikan pengharapan kepada setiap kami, sehingga kami senantiasa berpegang dan memandang kepada Engkau saja. Pada pagi yang indah hari ini Tuhan,
Kami boleh mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu yang terus memberikan kekuatan kepada setiap kami, sehingga kami hanya terus memandang Engkau dan memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara khusus kami boleh berdoa untuk GKJTU Semarang 1 ini. Tuhan terus memberkati di dalam setiap pelayanan yang dijalankan di tempat ini. Engkau memberikan kesempatan kepada setiap hamba-hamba-Mu, bahkan yang terus melayani di jemaat ini. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Pendeta Konsulen, Bapak Pendeta Eliezer Budiono yang senantiasa juga terus mengembalakan gereja ini. Kami percayakan satu amanat agung ini Tuhan, bahwa apa yang telah beliau lakukan untuk terus mengembalakan jemaat ini senantiasa Tuhan berkati. Tuhan juga memberikan kepada beliau roh hikmat kebijaksanaan, sehingga di dalam mengembalakan jemaat ini dengan rasa takut, dengan rasa ikhlas, dengan rasa tanggung jawab yang harus ia emban. Kami juga berdoa secara khusus juga untuk para majelis, para pengurus gereja baik di beberapa kategorial yang terus menjalankan pelayanan demi pelayanan. Biarlah pelayanan ini dapat dijalankan pula dengan penuh rasa syukur di hadapan-Mu, sehingga pelayanan ini tentu akan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati Ibu Monica yang terus juga ikut mengembalakan di gereja ini. Biarlah Engkau tambahkan juga kesehatan, Engkau berikan kekuatan pengharapan yang tiada putus ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa apa yang boleh kami lakukan dan mereka juga boleh lakukan, itu biarlah menjadi satu perhitungan tersendiri di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan demi pelayanan yang ada di tempat ini, mulai dari kategorial anak sekolah minggu, pemuda remaja, kaum ibu-ibu, kaum bapak-bapak, kaum lansia, dan juga pelayanan yang dijalankan mungkin dengan bekerja sama dengan gereja di sekitar. Kami percayakan semuanya itu juga di bawah naungan Tuhan, sehingga kabar sukacita akan senantiasa terus didengar oleh siapapun, bahkan yang belum percaya sekalipun akan semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga mengingat jikalau pada saat ini ada sebagian dari saudara-saudara kami seiman yang mungkin juga tidak dapat hadir di dalam ibadah ini, dikarenakan mungkin ada satu kegiatan, ada yang sakit, bahkan ada yang mungkin mengalami satu pergumulan yang hebat. Biarlah Engkau juga akan datang kepada mereka ya Tuhan, gerakkan mereka kembali untuk senantiasa mengingat akan kasih Tuhan, sehingga mereka tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka harus senantiasa bersandar penuh kepada Engkau saja, karena kesempatan, kehidupan, bahkan apa yang ada di dalam dunia ini hanya Engkau ciptakan di dalam kehidupan setiap manusia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja di tempat ini, GKJTU Semarang 1 dan juga mungkin Klasis Semarang. Biarlah melalui setiap pelayanan dan program-program yang dikerjakan akan senantiasa terus menambah kekuatan bagi gereja-gereja di sekitar wilayah Klasis Semarang ini. Terlebih kami juga mengingat untuk pelayanan dan juga setiap apa yang dijalankan oleh Sinode GKJTU. Bahkan pada saat ini dilakukan untuk tukar mimbar sesinode GKJTU. Engkau juga memberkati bagi kami yang terus melayani bahkan juga mengemban amanat agung ini. Biar dapat tersampaikan dan terus memberkati jemaat-jemaat yang dilayani. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, khususnya Indonesia. Bahkan kami juga menyerahkan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kabinet, para menteri, bahkan para pejabat baik yang ada di tingkat pusat sampai turun ke bawah. Biarlah Engkau juga akan memberikan kesempatan yang baik kepada mereka untuk memimpin bangsa ini. Bahkan Engkau juga akan memberikan tanggung jawab yang besar, sehingga
kami semua sebagai rakyat Indonesia dapat hidup dengan baik, hidup aman, nyaman, tentram, bahkan kami mengalami pengharapan kepada Tuhan. Karena kami ketika melihat hari-hari yang kami jalani ini, banyak hal-hal yang mungkin membuat kami takut, membuat kami resah, membuat kami khawatir. Namun sekali lagi ada Tuhan yang terus menolong dan menaungi kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, sehingga kami bisa menikmati kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur. Sekali lagi kami juga menyerahkan jikalau ada kekurangan dan masih terselip dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan kami, biarlah Engkau mentahirkan kami, Engkau menyucikan kami, dan Engkau membasuh dosa-dosa kami, karena kami yakin dan percaya melalui kuasa darah-Mu Engkau telah menebus segala dosa dan kesalahan kami. Sebentar lagi kami juga akan bersama-sama menggumuli akan firman Tuhan, dan kami ingin mendengar pesan Tuhan. Biarlah pesan Tuhan ini dapat tersampaikan dengan baik, sehingga ketika kami mendengar, ketika kami membaca, ketika kami melihat dan merasakan, benar-benar kami bisa belajar melalui keteladanan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mungkin masih banyak hal-hal yang belum tersampaikan melalui doa ini, namun kami yakin dan percaya Tuhan sudah mengetahui lebih dulu. Terima kasih Bapa. Inilah seruan doa kami yang terus kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada kesempatan yang baik karena kita diberikan kesempatan untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat yang sudah kita terima dalam kehidupan kita melalui persembahan. Kita akan dasari dari firman Tuhan di dalam Mazmur 52 ayatnya yang ke-11 yang dinyatakan kepada kita demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasukkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Inilah firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Mari kita akan bersama-sama memberikan ucapan syukur di hadapan Tuhan melalui persembahan kita, dan akan kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 439. Bait yang pertama sampai yang seterusnya sampai kantong persembahan diedarkan selesai. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah
Inilah ya Tuhan yang menjadi ucapan syukur kami dan rasa terima kasih kami yang tidak terhingga atas berkat-berkat yang sudah kami terima, yang terus memberikan kepada kami pelimpahan, bahkan berkat ini tentunya dapat menunjukkan segala keperluan dan kehidupan kami. Kami persilakan padamu, biarlah kau terima, kau sucikan, kau kuduskan, sehingga dapat dipergunakan untuk pelayanan di jemaat ini. Terlebih untuk menyebarluaskan kerajaan surga yang ada di bumi. Kami juga berdoa bagi anak-anakmu yang sudah memberikan ucapan syukur ini dengan keikhlasan, dengan ketulusan hati. Biarlah sekali lagi kita juga akan tambahkan berkat kepada setiap mereka. Kami percaya segala bidang yang dikerjakan, segala usaha jeripaya yang dilakukan, tentu akan mendatangkan berkat yang semakin besar, bahkan tidak terpilih. Kami tahu ya Tuhan, bahwa apa yang kami bawa ini mungkin tidak sebanding dari pemberian, namun kami percaya Tuhan akan memenuhi. Terima kasih ya Tuhan, inilah persembahan kami hanya padamu, persembahan kita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan dan menggumuli akan firman Tuhan pada saat ini, mari sekali lagi kita akan datang kepada Tuhan untuk kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Setelah kebaikan demi kebaikan boleh kami terima. Bahkan kami saat ini rindu. Kami merasa haus untuk senantiasa mendengar akan sapaan-Mu, mendengar akan firman-Mu. Biarlah firman ini terus membekali kami, menguatkan kami, memberkati setiap kami, sehingga mata hati kami dibukakan untuk kami terus mendengar suara Tuhan. Biarlah Engkau juga memimpin kami semua, kami yang akan menerima dan menggumuli akan firman-Mu. Tentu kami sudah siap, bahkan melalui firman ini kami nantinya akan dicerahkan, disegarkan, diteguhkan di dalam iman kami, sehingga iman kami semakin bertumbuh, berkembang, berbuah, berakar di dalam Kristus. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ada sukacita hari ini? Ada sukacita, amin, puji Tuhan. Sekalipun saya melihat tidak banyak nggih yang hadir di gereja, karena ini adalah menjelang kemerdekaan nggih, kemerdekaan bangsa Indonesia. Tidak mengapa ya. Tentu kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan, karena kita pun juga sudah dimerdekakan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mari kita akan terima bersama-sama di dalam kitab Lukas 12. Lukas 12 ayat yang ke-49 sampai ayatnya yang ke-56. Lukas 12 ayat yang ke-49 sampai 56, maka beginilah firman Tuhan. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan
3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Demikianlah pembacaan firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat yang ke-49 sampai 56. Yang berbahagia adalah yang senantiasa boleh membaca, merenungkan firman Tuhan ini, bahkan menerimanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara khusus pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, saya baru pertama kali untuk melayani di GKJTU Semarang 1, walaupun saya sudah datang berkali-kali ke sini. Namun baru kali ini yang kebetulan ditugaskan oleh Tukar Mimbar Sinode GKJTU, tema besar pada saat ini di dalam firman Tuhan saat ini yaitu perjuangan iman yang membebaskan dan memerdekakan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca dari Lukas 12 ayat yang ke-49 sampai 56 ini, kita mau mencoba atau kita mau melihat dan mengamati tentang pembebasan yang dikaitkan dengan keselamatan. Pemahaman secara politis yaitu pembebasan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Ini berkaitan dengan keselamatan, juga pembebasan secara spiritual atau rohani, atau dikatakan pula hati yang memerdekakan atau membawa pembebasan. Ketika kita tadi membaca firman Tuhan kali ini, kita melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus datang membawa pembebasan yang menyelamatkan, yang dimulai dari adanya reformasi atau pembaruan hati dengan pertobatan yang akan membawa keselamatan dan berdampak pada pembebasan secara keseluruhan hidup. Kita bertanya-tanya, bagaimana pembebasan yang mau dibawa oleh Yesus, atau apa yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus? Pada ayat yang ke-39 dan juga 40 serta 49, Yesus mengatakan, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Api di sini menggambarkan yaitu tentang murka Allah atau hukuman Allah yang dikenakan atas bumi karena dosa. Sebagaimana yang sudah kita alami Bapak Ibu Saudara, mungkin Tuhan murka juga terhadap manusia. 2 tahun berlalu, bahkan lebih, kita mengalami yang namanya pandemi corona, dan mungkin sampai dengan detik ini belum selesai. Ada banyak ujian yang kita alami, dan mungkin juga Bapak Ibu alami. Ada perenungan yang lebih dalam ketika kita melihat yang terjadi di dunia akhir-akhir ini, atau
tahun 2022 atau bahkan tahun sebelumnya. Kita tidak pernah menyangka, kita tidak pernah berpikir kalau Tuhan pun juga bisa marah. Seperti halnya dengan firman Tuhan ini. Tuhan pun bisa mendatangkan murka atas bumi ini akibat dosa-dosa manusia. Yesus pun juga pernah mengalami yang namanya penderitaan. Yesus juga harus mengalami kesengsaraan. Bahkan kesengsaraannya sangat, kalau kita berpikir secara manusia kita tidak bisa. Kalau seperti Yesus yang harus menerima penderitaan sekian lamanya, bahkan dia harus mati, menderita, dihina, diolok-olok karena perbuatan dosa manusia. Yesus yang terlebih dahulu menerima baptisan. Pada awal pekerjaannya ia menerima baptisan dari Yohanes. Ia dibenamkan dalam air di Sungai Yordan. Tetapi di akhir pekerjaannya ia dibaptis atau dibenamkan ke dalam penderitaan dan kematian di kayu salib. Kalau Yesus saja mengalami penderitaan, apalagi kita pun juga perlu diuji untuk itu. Kalau Bapak Ibu yang ada di sini tentu tidak mengalami penderitaan 2 kali seperti saya. Saya pada waktu kesaksian sedikit ya Bapak Ibu, saya pada waktu corona juga mengalami itu dan harus berisolasi. Sekarang yang terjadi di daerah saya, kebetulan saya di orang desa, ya, daerah Getasan Kopeng. Sekarang baru yang namanya ada virus PMK. Kalau di sini nggak ada, ya. Yang terjadi ada di tempat saya, khusus mengenai peternak atau yang punya sapi. Ya. Saya pun juga harus mengalami yang sama. Sapi tempat kami juga harus isolasi. Harus seperti apa ya namanya? Kalau saya boleh cerita, kayak ngasih makan bayi itu loh Bapak Ibu. Karena nggak bisa makan rumput, jadi harus didulang. Ya, sampai segitunya. Kemarin manusia yang mengalami corona, sekarang hewannya. Kalau di tempat kami, kalau di perkotaan nggak ada, ya. Khususnya yang ada di pedesaan. Ya. Jadi penderitaan demi penderitaan datang silih berganti. Secara otomatis perenungan demi perenungan menjadi satu pergumulan bagi kami semua. Apa yang terjadi? Kenapa seperti ini? Dalam benak hati pikiran kami begitu. Ya. Kalau di perkotaan tidak terjadi. Ya, tapi kalau di perdesaan ini baru sedang marak-maraknya. Kalau panjenengan mungkin bermain ke daerah Kopeng, daerah Getasan, panjenengan bisa melihat. Ya. Ternyata yang menderita bukan hanya manusianya, tetapi juga hewan juga. Saya juga berpikir begini, apakah ini juga Tuhan mendatangkan hukuman lagi? Ya, kepada kami khususnya. Apakah saking besarnya dosa-dosa manusia sehingga semua jadi ikut menderita? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan firman Tuhan kali ini, Tuhan pun bisa juga mengalami penderitaan yang jauh lebih menderita. Bahkan gambaran tentang api, murka dan hukuman Tuhan yang ditimpakan kepada Yesus sendiri, penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Dan ini merupakan satu tindakan kasih Allah untuk mendamaikan manusia dengan dirinya. Jadi peristiwa kematian ataupun penderitaan dan juga kebangkitan Yesus pun juga memulihkan satu hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak akibat dosa. Oleh sebab itu, manusia harus segera mengambil keputusan
Apakah mau menerima atau mau menolak dengan hal ini? Dalam firman Tuhan dikatakan Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Barang siapa yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dibebaskan dari hukuman dosa. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang mengambil keputusan untuk menolak, maka akan terjadi atasnya adalah murka dan hukuman Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mengalami satu pergumulan yang terjadi, jemaat itu bertanya begini, orang yang sudah melayani Tuhan saja masih dikenakan harus menderita. Bagaimana dengan anak-anaknya? Bagaimana dengan jemaatnya? Ya. Ada jemaat yang menyatakan pemimpinnya saja terkena wabah corona, bagaimana dengan anak-anaknya nanti? Jemaat sudah mulai berpikir khawatir juga. Pemimpinnya saja menderita, bagaimana dengan anak buahnya? Ya. Tapi ternyata di balik sebuah penderitaan itu ada satu makna khusus. Bukan hanya sekedar setelah selesai isolasi selesai begitu saja, tidak, justru ada satu kesukaan yang besar. Walaupun menderita, walaupun harus mengalami seperti itu, tapi tetap harus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah membiarkan hamba-hambanya sebagai yatim piatu mengalami suatu penderitaan yang terus-menerus. Tetapi justru Tuhan menambahkan kekuatan sehingga iman semakin kuat, semakin teguh, semakin menyandarkan diri kepada Tuhan saja. Karena ketika kita sadar kita ada karena Tuhan, segala apapun, cara apapun yang terjadi kita terima. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus pun juga ketika mengalami penderitaan, ada tujuan, ada visi misi tersendiri yang hendak ia bawa ketika ia mengalami penderitaan. Di dalam ayatnya yang ke-51 dikatakan bahwa ia datang membawa pertentangan. Yesus juga mengatakan seperti itu ya. Karena menurut pengharapan tokoh-tokoh teolog Yahudi bahwa kedamaian dan keselamatan yang dibawa ketika Mesias datang adalah kedamaian dan keselamatan secara politis, yaitu kedamaian dan kelepasan mereka dari penjajahan. Yesus mau melakukan apa saja demi umatnya. Dia rela melakukan apa saja demi kita. Walaupun terkadang muncul pertentangan demi pertentangan. Pertentangan itu bisa terjadi kapan saja. Ketika Yesus hadir membawa karya keselamatan, bahkan ketika dia harus mati, bahkan bangkit, manusia meresponi dari dua sisi yang berbeda. Ada manusia yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka disebut sebagai murid atau pengikut Kristus. Dan ada lagi yang tidak percaya, menolak pengajaran Yesus. Ini yang dikatakan sebagai kelompok penentang, bahkan membenci, bahkan menganiaya orang-orang percaya yang setia mengikut Kristus. Itu satu bentuk pertentangan. Ada dua macam, ada yang menolak, ada yang menerima. Pada zaman sekarang seringkali yang terjadi juga seperti itu ya. Ada pihak-pihak yang menolak Yesus, bahkan membenci, menghina, memusuhi orang Kristen, menghalangi orang beribadah. Bahkan juga tidak jarang terjadi rumah-rumah ibadah dibakar, dirusak. Bahkan ketika ada gereja yang mau berdiri, ada IMB juga dihalangi dengan alasan macam-macam ya. Di tempat kami itu masih terjadi seperti itu, Bapak Ibu.
Ada gereja yang dibangun tuh dihalang-halangi, bahkan tidak ada kelanjutannya, sehingga jemaat ini hanya beribadah di satu rumah majelis, walaupun jemaatnya itu enggak banyak. Ketika mau mendirikan gereja, wah sangat susah sekali, dihalang-halangi. Itu yang terjadi, yang ada di dalam kehidupan kita. Penolakan, bahkan penganiayaan pun juga terjadi, juga dialami oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ini juga karena zaman sudah modern, ya, iptek juga sudah canggih. Terkadang orang itu ke gereja tetapi tujuannya lain. Terkadang datang ke gereja hanya ya sekedar datang, tetapi setelah itu lain nanti. Seolah menerima Tuhan Yesus tetapi di belakang malah menolak, ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu tuh sudah terjadi sejak lama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-54 sampai ke-56. Di sini ayat ini ditunjukkan kepada para pemuka agama Yahudi. Bahkan Tuhan Yesus juga mengkritik mereka karena tidak dapat menilai yang terjadi pada zaman ini. Yesus mengatakan, "Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?" Ini merupakan kritikan Tuhan Yesus karena mereka dapat menilai dan memahami tanda-tanda alam di sekelilingnya. Apakah mau datang hujan atau panas, mereka bisa menilainya. Ayat 54 sampai 55. Namun mereka tidak bisa melihat tentang kedatangan Tuhan Yesus. Mereka tidak mau tahu, cuek, acuh, dan tidak mau memahami zaman tersebut. Mereka menikmati dengan apa yang dilakukan selama ini, yaitu hidup di dalam kemunafikan. Mereka seperti kelihatannya rohani, namun hidup mereka sebenarnya jauh dari firman Tuhan. Secara lahiriah mereka datang beribadah, tetapi secara batiniah mereka jauh dari Tuhan. Mereka menganggap diri mereka sebagai orang yang sangat penting, ya. Tetapi ternyata mereka penuh dengan kepalsuan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus tahu apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya atau tidak. Tuhan Yesus juga melihat apakah kita menjalankan ibadah kita dengan serius atau hanya dengan formalitas saja. Tuhan Yesus bisa merasakan apakah kita sungguh-sungguh melibatkan Dia dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita sehari-hari atau tidak. Apakah kita melayani Dia dengan serius atau tidak. Itu menjadi perenungan buat kita semua. Tuhan Yesus menghendaki supaya ada keseriusan di dalam menjalankan tugas panggilan kita, baik sebagai warga jemaat maupun sebagai hambanya. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan dan kita kerjakan nanti akan menjadi pertanggungjawaban kelak di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memberikan hikmat dan mengaruniakan rohnya di dalam hati, jiwa, dan pikiran kita, sehingga kita bisa memilih, kita bisa memutuskan tindakan apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Apakah kita ingin terus menerima Yesus atau justru sebaliknya? Ingat, semua keputusan membawa pertanggungjawaban. Pilihlah yang membawa keselamatan dengan perjuangan iman yang membawa pembebasan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini terus memberkati
dan menguatkan kita di dalam kita mengambil keputusan bersama untuk kebaikan hidup kita. Biarlah firman ini terus senantiasa bisa kita renungkan dan membekali dalam kehidupan kita siang dan malam. Amin. Sejenak kita akan merenungkan kembali firman Tuhan ini dan kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang tentunya menguatkan kepada setiap kami. Masih banyak hal-hal yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami ketika kami meresponi panggilan-Mu. Kami harus bertindak jujur, bahkan kami harus saling hidup kasih mengasihi, bahkan kami harus menghindari dosa, supaya keselamatan yang Tuhan kerjakan ini dan pembebasan yang Tuhan kerjakan ini sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau senantiasa mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami ini adalah milik-Mu. Kami sadar seringkali kami masih melakukan hal-hal yang menimbulkan dosa. Namun Tuhan juga mengingatkan kepada kami supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendidik, menuntun, mengajarkan kepada kami satu kebaikan, sehingga kami bisa mewartakan Injil Kristus di tempat kami berada. Dimanapun dan kapanpun kesempatan ada, kami harus memberitakan itu semua, karena Engkau sudah melakukan yang terbaik untuk kehidupan kami anak-anak-Mu ini. Kami juga bersyukur dan kami juga boleh berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita akan bersama-sama meresponi kembali firman Tuhan ini dengan kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370, bait yang pertama dan juga baitnya yang kedua. Juga
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kita untuk bersama-sama akan mengakhiri dalam ibadah kita. Saya ajak untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Marilah kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Marilah kita akan bersama-sama mundur dengan damai sejahtera dan masing-masing terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita akan akhiri dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 346 bait yang pertama.